Nah, lanjut ya. Nah, itu tadi tuh yang nikah talak 3 itu tetap dia bayar nafkahnya sampai habis idah ya. Idahnya itu 3 bulan. Kalau nikahnya 3 bulan 10 hari ya. Kemudian yang habis masa idahnya talak 1 talak 2, kemudian istri yang selingkuh. Itu ya. Kalau istri yang selingkuh itu tidak wajib diberi nafkah. Kan kejadian kemarin tuh sekretaris bupati dengan sekretarisnya pula pergilah berdua-duaan, masing-masing punya suami, masing-masing punya istri, asalnya dari luar kota Pekanbaru, tapi kejadiannya tertangkap tangan. OTT itu operasi tangkap tangan. Tertangkap basah di Pekanbaru. Ya Allah, entah apalah terjadi, ujungnya tidak ada beritanya, tapi itu banyak terjadi. Masya Allah. Itu yang hal-hal yang harus kita hindari. Nah, sekarang kita lanjut lagi tentang calon menantu. Siapa nih calon menantu yang tak boleh diambil? Siapa dia? Umar bin Khattab mencari menantu. Bagaimana calon menantu yang bagus? Bagaimana calon menantu yang tidak bagus? Umar bin Khattab di siang hari naik kuda, berhentilah di suatu persimpangan, minum air tebu. Tebu apa tebu? Tebu ya. Bahasa Indonesianya dari bahasa Melayu, jadi tebu. Kalau bahasa Batak, tebu. Jadi minum air tebu di situ. Tebunya boleh dipilih dari batang yang ada di situ. Batang yang mana? Kata Umar bin Khattab, ini batang yang pertama ini, aku suka. Lalu diperas, digiling, diberikan kepada Umar bin Khattab. Alhamdulillah, manis sekali. Syukur ya Allah. Tapi wanita yang jualnya itu gadis yang cantik. Terdiamlah Umar bin Khattab sendiri. Ini bagus ini wanita ini. Lalu karena dia tercengang sedikit, Umar bin Khattab katanya biar lama sedikit, tambahlah sebatang lagi. Tapi yang sebatang lagi ini bukan karena haus, tapi karena dia pikir bagus ini yang anak gadis yang jual tebu tadi. Tambahlah satu lagi, padahal hausnya sudah hilang. Tambah satu lagi, karena layanannya bagus, tambah satu lagi, digiling lalu diminum, terasa hambar, kurang manisnya. Kok begini katanya dalam hatinya saya, tapi tetap diminumnya juga. Kalau gitu tambahlah sebatang lagi, kata Umar bin Khattab. Tambah sebatang lagi, yang batang ini ya dipotong, lalu digiling, terasa pahit. Lalu tak diminumnya. Bertanyalah Umar bin Khattab tadi, hei anak gadis yang mulia, pakaianmu menutup aurat, kamu melayani pembeli begitu sopannya. Aku ingin bertanya kepadamu. Apa dia? Mengapa ketika aku minum tebu hasil gilinganmu yang pertama manis sekali, aku senang dan hausku hilang. Kemudian yang kedua, mengapa rasanya hambar? Yang ketiga, ada pahit-pahitnya sedikit. Ada apa itu? Kata anak gadis tadi, itu adalah cerminan hati bapak. Dia tidak tahu bahwa itu Umar bin Khattab. Cerminan hati Syekh. Syekh itu kalau bahasa kitanya tuan. Jadi saya bisa panggil Bapak ini Syekh. Ya Syekh, ya Syekh. Yang di atas kita umurnya, pokoknya yang tua umurnya 50 ke atas itu Syekh, atau guru dipanggil Syekh. Syekh itu artinya tuan. Ya Syekh, ya. Aku beritahukan kepadamu, yang engkau minum tadi itu tebunya sama, yang tukang gilingnya sama, tempatnya sama, waktunya pun sama. Tapi kenapa rasanya berbeda? Itu adalah
cerminan hatimu wahai Syekh. Bagaimana cerminan hatiku? Sedangkan yang jual tubuh kok kamu? Kok aku pula? Iya. Kenapa? Karena engkau minum yang pertama itu engkau haus, engkau ikhlas. Karena keikhlasanmu, kamu merasakan manisnya. Yang kedua, engkau tak ikhlas lagi karena engkau ingin bersenang-senang saja duduk. Yang ketiga rasa pahit itu bahwa engkau tidak lagi melihat tubuh tapi melihat saja. Itu hikmahnya. Nah, memang ada dalam Al-Quran ya. Di dalam surat Al-Baqarah 296, wa may yu'til hikmah. Siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, dia mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Jadi rupanya anak gadis tadi mempunyai hikmah. Itulah hikmahnya, ada rasa manis, ada rasa tawar dan rasa pahit. Apa hikmahnya? Hikmahnya aku tahu bagaimana situasi hati Anda sekarang. Wah, terkagum-kagumlah Umar bin Khattab. Anak gadis semuda ini kok mengerti tentang hikmah, pengibaratan, perumpamaan. Kalau begitu ini anak gadis yang cerdas. Nah, akhirnya ditulisnya surat, tolong datang nanti besok pagi, datang ke tempat ini. Ini surat datang, mohon saya ada keperluan dengan kamu, datang besok pagi. Datanglah dia besok pagi. Apa kata anak gadis? Ini tempatnya Amirul Mukminin. Dilihatnya suratnya kepada penjaga. Iya, ini Amirul Mukminin. Betul. Ketemulah dengan Amirul Mukminin. Dia tidak tahu. Rupanya Syekh adalah Amirul Mukminin, Khalifah Umar bin Khattab. Ada apa engkau memanggilku, wahai Amirul Mukminin? Katanya, aku melihat hikmah dan kecerdasannya ada padamu. Kamu itu pintar sekali. Aku sekarang ini sedang mencari menantu untuk anakku yang masih lajang laki-laki. Namanya Abdullah bin Umar. Nah, kemudian akhirnya Abdullah bin Umar, ya, berkenankah engkau dengan pilihan ayahmu? Ternyata Abdullah bin Umar berkenan. Lalu ditanyakan, sudahkah engkau aku ambil menjadi menantu? Apa katanya? Tidak. Kenapa? Aku belum berbicara tentang hal ini dengan ayahku. Wah, pertama kagum. Tak mau dia memutuskan sendiri, tapi belum aku bicarakan dengan ayahku. Biar aku pulang dulu, nanti aku beritahukan, aku bicara dengan ayahku. Kata ayahnya, kalau Amirul Mukminin ya terima saja. Susah orang bisa berkomunikasi dengan Amirul Mukminin. Kalau engkau bisa, satu karunia dari Allah. Lalu dia sujud syukur. Akhirnya diterima, menikahlah Abdullah bin Umar itu dengan anak gadis mantan penjual tubuh. Sudah itu dia tidak menjual tubuh lagi, dilanjutkan oleh adiknya. Nah, jadi ada kriteria, nampak kecerdasan. Jadi kalau mencari istri, cari menantu, carilah yang cerdas. Biar kurang cantiknya nggak apa-apa, manis-manis sedikit jadilah, asalkan cerdas. Kecerdasan itu sangat penting sekali. Dia mengerti tentang hikmah. Itu hikmahnya, mencerminkan hati Anda seperti itu hikmah. Tajam penglihatannya, dan itu orang-orang yang bijak. Kalau bijak dia dalam berdagang, bijak dia dalam berbicara, insya Allah bijak dia dalam berumah tangga, bijak dalam mendidik anak-anaknya, dan bijak dia dalam menghadapi situasi dengan suaminya. Waktu susah, waktu duka, dia mengerti. Akhirnya diambil menjadi menantu oleh Umar bin Khattab. Nah, tapi ada ciri-ciri wanita, ciri-ciri gadis yang tak boleh diambil jadi menantu. Ada 6. 1. Apabila
berbelanja semena-mena tanpa rencana. Jadi dia beli itu tak ada pakai rencana. Itu tidak bisa, itu boros. Tidak bisa orang yang seperti itu yang dijadikan menantu. Yang kedua, tidak bisa mengelola keuangan yang terbatas, sedangkan kebutuhan, keinginan tidak terbatas. Jadi keinginan kita itu banyak sekali tanpa batas, sedangkan keuangan terbatas. Bagaimana mengelola penghasilan terbatas, pengeluaran tidak terbatas? Bisa dikelola. Nah, itu bagus. Tapi kalau tidak bisa dikelola, jangan dicari orang yang seperti itu, tidak mempunyai kriteria yang baik untuk jadi menantu. Kemudian yang ketiga, selalu membuang makanan. Makanan sedikit buang. Padahal makanannya masih bagus. Padahal makanan itu kalau tak habis oleh kita, lebih baik berikan kepada tetangga, diberikan kepada orang, daripada pakaian makanan masih bagus dibuang. Itu tidak bagus. Itu namanya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menanti makanan itu orang menanam, yang dibuat roti umpamanya gandum sekian lama, kemudian dimasak lagi diaduk sekian lama, kok dibuang-buang? Lebih baik dimanfaatkan untuk orang lain kalau kita tidak habis. Yang keempat, yang selalu berhutang. Selalu berhutang, sedikit-sedikit dia berhutang dan boros di dalam berbelanja. Jadi kemampuannya kecil, tapi gayanya ingin gaya seperti orang kaya. Baik HP-nya mau seperti HP orang kaya, baik bajunya seperti baju orang kaya, penampilannya, makanan, padahal penghasilannya kecil. Gayanya mau seperti gaya orang kaya, tidak bisa menyesuaikan keadaannya. Jadi kalau keadaannya masih susah, ya berdikit-dikit lah dahulu, berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Biarlah berdikit-dikit dahulu, menabung kita untuk bisa senang di hari kemudian. Nah, orang yang bisa seperti itu, kata Umar bin Khattab, bagus untuk dijadikan menantu. Tapi kalau tidak bisa, jangan dijadikan menantu. Jadikan menantu itu haruslah orang cerdas. Mungkin kemarin pernah saya ceritakan tentang pentingnya sikap-sikap yang baik dan pentingnya keturunan. Jadi untuk jadi menantu itu pilih sikapnya yang baik dan pilih keturunan yang baik. Dalam hadis Nabi dikatakan tunkahul mar'atu li arba'in. Untuk calon menantu itu dipilih ampe macam yang harus dilihat untuk calon menantu itu. Yang pertama, li jabaliha, penampilannya bagus, ancak, ganteng. Bagus tuh, supaya senang nanti anak dapat menantu yang cantik. Boleh, tapi ya bukan itu satu-satunya. Li jamaliha, karena cantiknya pilihlah, tak apa-apa. Tapi juga dipilih li nasabiha, keturunannya yang baik-baik. Jadi kena cantiknya, kena keturunannya. Yang ketiga, li maliha, karena banyak hartanya. Bagus, boleh pilih, tak apa-apa. Yang keempat, li diniha, karena baik akhlak penampilan agamanya. Inilah yang keempat. Kata Nabi yang ketiganya, masalah cantik, masalah keturunan, masalah hartanya banyak, agamanya bagus, kata Nabi, pilihlah karena agamanya. Fasfar li diniha, yang paling baik itu kau pilih adalah agamanya. Kalau tak ada yang sempurna, satu ini kelebihannya, ini kekurangannya. Cantik tapi agamanya tak bagus, punya keturunan baik tapi agamanya tidak bagus, punya harta banyak, agamanya tidak bagus. Pilih yang beragama, yang berakhlak. Fasfar bizatiddin, pilihlah yang kuat nilai agamanya. Taribat yadaka, kamu akan beruntung. Kenapa demikian? Karena
keturunan bisa tercemar, harta bisa terbakar, dan kecantikan cepat pudar. Tapi kalau pilih agama, itulah selamanya.